Jadi semua ini memang tergantung dari perkembangan situasi yang terkait dengan pandemi COVID-19. Kita harapkan di tahun 2021 pandemi COVID-19 akan semakin bisa berkurang seiring dengan protokol kesehatan yang konsisten ya diterapkan dan juga dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat. Dan juga ini tergantung dari vaksinasi nanti gencar dilakukan oleh pemerintah. Kita harapkan vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau memang harapan ini sudah pandeminya sudah berkurang, masyarakat juga sudah divaksin segala macam sehingga risikonya sudah tidak terlalu tinggi, tentu kegiatan pariwisata baru bisa mulai kita selenggarakan dengan perlahan-lahan ya, mendekati normal lah seperti itu. Jumlah kegiatan juga kita bisa selenggarakan sesuai dengan harapan, walaupun kita yakin jumlah kegiatan pariwisata belum bisa menyamai ya dengan kondisi di tahun 2019 kemarin. Tapi walaupun kegiatan kita bisa kita selenggarakan perlahan ya, tapi tetap semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Dengan vaksinasi itu tidak menghilangkan virus yang ada di lingkungan kita. Virus tetap ada. Untuk itulah vaksin tetap kita selenggarakan, protokol kesehatan tetap kita patuhi ya, dan tentu event yang kita selenggarakan juga tetap semuanya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pak, untuk 2020 cukup banyak terpukul sektor pariwisata nih Pak. Ya sangat. Jadi pariwisata adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Yang paling terdampak karena apa? Karena semua protokol kesehatan yang diterapkan itu semuanya bermuaranya ke pariwisata. Tidak boleh berkumpul, di rumah saja dan sebagainya. Itu semuanya hal-hal yang memang terdampaknya ke pariwisata seperti itu. Dan kita tahu semua bahwa pariwisata nantinya kemungkinan ya terakhir yang recovery bisa recovery itu terakhir adalah pariwisata. Karena apa? Pariwisata ini identik dengan leisure, dengan rekreasi. Orang ya sekarang ini masyarakat itu memikirkan hal-hal yang bersifat basic dulu. Bagaimana bisa menyekolahkan anaknya, bagaimana bisa membeli obat, bisa membeli vitamin ya. Belum berpikir ke rekreasi. Rekreasi itu biasanya di yang terakhir lah. Dia sudah bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa membeli vitamin, dia bisa membeli bahan baku yang lain, baru memikirkan rekreasi. Artinya pariwisata ini kemungkinan adalah sektor yang paling terakhir bisa pulih ya. Tapi kalau untuk pariwisata sendiri sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar kita melihat. Sangat besar. Untuk PAD Kota Palembang saja disumbangkan lebih dari 30% itu dari sektor pariwisata. Ya, dari sektor pariwisata. Begitu juga devisa untuk negara kita. Ya, tadinya ditargetkan di tahun 2019 kemarin devisa yang disumbangkan oleh pariwisata itu yang terbesar, mengalahkan sawit, mengalahkan karet, mengalahkan batu bara, mengalahkan migas. Tapi kemarin kita masih bertengger di urutan kedua ya. Masih dikalahkan oleh sawit, dan kita yakin kalau misalnya tidak ada Covid ini ya, kita yakin pariwisata bisa menggeser sawit sehingga pariwisata ini bisa bertengger di urutan teratas ya, untuk sebagai penyumbang devisa terbesar di negara kita. Terakhir Pak, di 2021 dengan bakal adanya vaksin itu bakal sama dengan sebelum Covid atau memang agak kegiatannya mulai menyimbang ya, atau lebih banyak ya? Saya yakin walaupun sudah ada vaksin ya, karena virus kan tetap ada. Jadi kita tetap memakai masker, kita tetap menjaga jarak dan sebagainya sampai nanti perkembangan kan. Medis ini kan ada perkembangan kan. Perkembangan nanti dari aspek medis sudah bisa misalnya tetap memakai masker misalnya. Boleh karena sudah divaksin ini misalnya saya karena sudah bukan seorang ahli medis. Misalnya nanti sudah vaksin semua, vaksin juga memakan waktu yang lama karena biaya, waktu dan sebagainya. Jadi kalau vaksin pun nanti mulai vaksinnya mungkin dalam berapa bulan atau mungkin 1 tahun mungkin, saya tidak tahu, baru semua bisa divaksin. Nah itu pun kalau sudah semua divaksin,
mungkin ada hal-hal protokol kesehatan yang masih tetap dipatuhi. Ya, benar. Misalnya dia boleh mengadakan keramaian dengan tetap protokol kesehatan yang diterapkan, misalnya keramaian seperti apa SOP-nya. Tapi mungkin dengan tetap memakai masker misalnya, dengan tetap menjaga jarak dan sebagainya. Itu kan nanti kita lihat sikon ke depan ya, protokol kesehatan yang akan direvisi sesuai dengan perkembangan medis. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Isnadi Madani.